pengacara itu wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma yang berlaku semua advokat. Kenapa nih milih hukum? Memang apa sih yang menarik dari bidang hukum sendiri, Bang Agung? Nah, itu betul LBH. Bukan hanya sekedar formalitas belaka, kemudian tujuannya memang uang begitu. Hai, selamat datang di UCast. Balik lagi bareng aku Yoli. Dan kali ini kita kedatangan seorang cowok nih. Terus diawali juga dan langsung aja ada Bang Agung. Hai Bang Agung, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita itam-itam, kira-kira ada apa? Lagi duka mungkin. Oh enggak ya, jangan Enggak. dong, jangan. Iya. Nah, jadi hari ini kita tuh mengundang Bang Agung karena kayaknya lagi hits ya sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bang Agung, jadi kita tuh penasaran banget sama sosok Bang Agung hari ini. Nah, Bang Agung udah berapa tahun nih jadi pengacara nih kalau boleh tahu nih? Nah, kalau diperhitungkan secara resmi itu sudah sekitar 5 tahunan lah. Sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun. Secara resmi. Kalau Secara nggak resminya? Kalau nggak resminya dari tahun 2018, hitung lah tuh. Emang apa nih maksud dari secara resmi iya. sama secara nggak resminya nih? Jadi gini, sebelum jadi advokat itu kan kita memang wajib untuk magang. Nah, magang itu minimal 2 tahun secara berturut-turut di kantor advokat senior. Nah, jadi kan kita berkecimpung di dunia hukum itu kan memang sudah lebih dari 5 tahun sebetulnya kalau dihitung. Dari awal kan, gitu. Oke, jadi tuh 2 tahun itu magang baru bisa menjadi seorang advokat atau lawyer ya. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu kalau pengacara gitu, Bang Agung, itu tuh gimana tuh? Maksudnya kayak semua kasus dia bisa megang atau gimana? Iya. Oke, jadi begini. Di tahun 2018 itu saya selesai kuliah. Oke. Nah, yang menjadi kenangan itu sebetulnya banyak mata kuliah yang diulang gitu karena memang nilainya rendah gitu kan, masuk dalam kategori rendah lah gitu. Nah, jadi ada saudara saya mengingatkan begini, IPK berapa Gung katanya kan? IPK 250 Bang. Itu rendah itu katanya. Oh rendah ya, itu saking butanya saya soal kuliah itu di semester 5 ke bawah lah. Nah, akhirnya diulang itu mata kuliah semua, hukum acara pidana, hukum perdata, banyak lah. Ada sekitar 16 mata kuliah. Itu yang S3 SKS-nya di 3 SKS, kemudian nilainya C, akhirnya di-upgrade ulang. Nah, pada saat ulang itu mulai nih betul-betul nih gimana sih cara belajar yang benar itu. Nah, jadi saya ciptakan sendiri itu dengan cara membaca, kemudian apa yang kita baca itu kita buat resume, nah kemudian ada kisi-kisi. Jadi singkat cerita memang itu menjadi pertimbangan untuk menjadi pengacara. Karena memang banyak ilmu-ilmu yang kita kuasai begitu. Jadi kalau misalkan contohnya gini, saya sudah selesai kuliah kan? Nah, kemudian saya tes PNS nih. Oh pernah? Ya pernah tes PNS. Cuma waktu tes PNS itu memang banyak unsur paksaan sebetulnya. Unsur paksaan. Karena memang saya pada prinsipnya tidak mau diatur. Saya tidak mau diatur. Saya mau merdeka gitu. Nah jadi ketika tes PNS itu pikir kalau misalkan jadi PNS itu kita ujian pertamanya soal-soal dasar aja dari SD, SMP, SMA. Sementara SD, SMP, SMA saya nggak benar-benar itu belajarnya. Gitu. Nah kemudian setelah lulus PNS, apa yang dipakai ilmu kuliah kita? Nggak ada sama sekali. Beda dengan advokat. Kalau advokat itu kita bisa masuk ke berbagai lini sektor. Mulai dari orang yang kerja di suatu perusahaan dipecat, itu kita bisa masuk, PHI namanya. Kemudian ada PNS yang dimutasi, tidak terima dia, bisa kita gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada orang yang ditipu terkait dengan pembelian tanah. Nah, itu kita bisa menggunakan hukum pidana atau perdata. Penggelapan penipuan atau wan prestasi. Sebegitu luasnya lah ruang lingkup advokat itu yang menjadi ketertarikan saya untuk berkecimpung di dunia advokat. Oke, jadi memang semua lini atau semua sektor itu bisa ya?
Itu yang menjadi ketertarikan Iya. Bang Agung sendiri untuk menjadi Iya, seorang pengacara. iya. Tapi Bang Agung, tadi sempat Bang Agung sampaikan bahwa nilai aja Bang Agung tuh nggak tahu seberapa yang bagus. Iya. Nah, ini gimana ceritanya bisa masuk kuliah hukum? Apa nih pertimbangannya pada saat itu memilih kuliah, terus milihnya hukum pula? Nah, pada saat itu bayangannya Agung ini mau jadi apa gitu loh. Iya. Gini, saya tuh sebetulnya nggak ada niat mau kuliah. Iya. Iya. Pokoknya masa pendidikan saya dari SD sampai SMA itu suram. Suram sekali. Iya. Apa yang Bang Agung lakukan? Pernah orang tua saya bilang gini, saya nggak tahu lagi terserah anak ini mau apa. Itu saya betul-betul terpuruk waktu itu. Putuskan untuk berhenti sekolah gitu kan. Ya kelam lah pokoknya. Jadi berandalan ya. Nah jadi suatu malam adalah ngumpul sama teman-teman. Ngumpul di situ mereka bicarakan soal cita-cita. Nah di situ tersentuh kita. Aku mau jadi apa kan gitu. Kuliahnya sekolahnya nggak selesai begitu kan. Akhirnya pulang ke rumah ngebet mau sambung sekolah lagi. Udah pernah berhenti sekolah bahkan? Sudah pernah. Itu betul-betul. Makanya jadi orang-orang yang mengenal saya dari dulu, ketika melihat saya saat ini, itu mereka nggak nyangka semuanya. Kapan kuliah Gung? Kok selesai sekolah Gung? Gitu. Sampai kayak gitulah orang nilai. Ada yang bilang bangga aku sama engkau Gung. Banyak lah penilaian positif. Bahkan pada saat dinyatakan berhak menyandang gelar sarjana hukum itu, tiba di rumah ada disampaikan orang tua saya. Akhirnya anak mama yang nakal ini lulus juga gitu. Ada itu. Langsung tadi diam gitu. Kita lagi senang nih kan, tiba-tiba dia ngomong gitu. Nakal rupanya ya. Bang Agung tadi kan sempat berhenti sekolah juga bahkan ya. Nah, itu kan arti titik terendah menurut Bang Agung tuh. Ya, titik terendah. Pada akhirnya pertimbangannya tuh kenapa? Karena memang mendengar teman-teman bercerita. Iya, di situ buat kita mengubah mindset kita. Langsung mengubah. Dalam sekejap. Itu spontan. Langsung termenung kita. Oh iya, salah nih pilihan aku gitu kan. Ya udahlah pulang minta disekolahkan lagi gitu. Minta disekolahin lagi. Itu setelah berapa lama berhenti tuh? Itu sekitar 3 sampai 4 bulan lah. Putus itu baru nyambung lagi. Bahkan begini. Jadi waktu saya di salah satu sekolah itu saya pernah ketahuan cabut sekolah kan. Nah, di situ memang saya merasakan adrenalinnya dikejar-kejar gitu kan. Dipanggil orang tua, itu seru lah pokoknya bagi saya. Nah jadi waktu saya berhenti sekolah itu rindu nih rasanya dikejar-kejar gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya pakai ini baju SMA itu kan. Iya. Keliling lah saya berharap Satpol PP ngejar saya. Itu saking rindunya kan. Tapi memang betul ada Satpol PP ngejar karena kita pakai baju sekolah kan. Di jam pelajaran kita berkeliaran di jalan itu dikejar. Padahal itu udah berhenti sekolah ya. Nanti kira-kira judul lagi nih. Dulu berhenti sekolah, kini jadi pengacara. Tapi Bang Agung kenapa nih milih hukum? Memang apa sih yang menarik dari bidang hukum sendiri Bang Agung? Nah, jadi setelah selesai di SMA itu, saya sempat kerja dulu kan. Kerja nggak ada niat sama sekali mau kuliah. Jadi teman-teman di SMA itu bilang, kok kemana habis nih? Aku kuliah lagi lah, nanti kalau udah kerja udah males itu mau kuliah. Saya lah yang nggak ada tujuan sama sekali. Nah jadi di tahun 2013 kebetulan memang jurusan ilmu hukum itu baru dibuka di Umrah. Itu ada penawaran dari orang tua saya, Agung ikutlah kuliah itu jurusan hukum. Kita dengar jurusan hukum aja gimana gitu kan. Ini berat nih rasanya kan gitu. Berat nih, ngapal-ngapal nih, pasal-pasal undang-undang gitu kan. Nggak bisa, berat itu. Tak apa-apa, bisa-bisa. Yakin aja bisa. Itu dorongan dari ibu ayah? Dari ibu. Pertimbangannya, saya tahu itu maksudnya apa. Karena memang kakek saya jaksa. Oh, oke. Jadi ibu saya itu mungkin ingin ada penerusnya lah gitu kan. Ya udahlah akhirnya saya ambil itu, saya tes, alhamdulillah lulus, saya jalani itulah yang tadi disampaikan. Bahkan IPK aja kita nggak tahu.
Karena hanya menjalani menjalani keinginan dari seorang ibu. Gitu. Jadi sampai hari ini saya sadar betapa pentingnya itu kita mendengar apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Itu pasti ada dampak positifnya, pasti itu. Pasti. Nah, jadi saya jalani, kemudian saya lulus di tahun 2018 dan kebetulan memang langsung dapat penawaran di Kejaksaan Bintan dulu. Pada saat itu? Jadi ada salah satu jaksa di Kejari Bintan itu menawarkan saya untuk menjadi anggota dia. Anggota dia itu dalam arti kita tidak ada kaitannya dengan negara. Maksudnya bukan negara yang gaji kita, tapi pribadi jaksa itu. Ini seru nih kayaknya, gitu kan. Ya udah kita ambil. Disitulah kita betul-betul mengejawantahkan keilmuan kita di situ. Kemudian kita betul-betul memperdalam ilmu-ilmu pidana, kan di kejaksaan itu kan basicnya kan pidana kan. Nah, jadi di situ. Kemudian saya jenuh. Itu tadi saya itu tadi bosenan. Itu tadi saya bilang, saya nggak bisa diatur. Jadi merasa diatur, akhirnya saya putuskan untuk berhenti. Udahlah, kita jadi pengacara aja. Nah, pertimbangan saya juga lihat jaksa ini kan sebagai pengacara negara nih, ya kan? Kita pengacara swasta. Ini kayaknya lebih leluasa nih kan gitu. Nah, nggak perlu absen, nggak perlu apel gitu kan. Tapi apa yang dipelajari sama gitu. Nah, jadi akhirnya saya putuskan untuk ambil pendidikan advokat di Batam. Itu berapa lama tuh kalau pendidikan advokat tuh? Itu sekitar 2 bulan lah. Oh, sekitar 2 bulan. Nggak lama dia, ya. Tapi harus magang setelahnya 2 tahun. Magang itu diperhitungkan dari ijazah kita. Jadi kan kita di hukum itu sebelum ambil skripsi itu kan ada mata kuliah magang. Nah, mata kuliah magang itu diwajibkan untuk magang di tempat-tempat praktisi hukum atau instansi hukum gitu. Nah, saya dulu memang milih pengacara, kantor advokat, pengacara di salah satu kantor Tanjung Pinang ini kan. Nah, di situ mulailah timbul rasa enak juga ya kayaknya jadi pengacara gitu kan. Enak juga ya? Iya, kita tangani perkara, nggak tahu tiba-tiba tanpa kita sangka kita dapat tanah, kita dapat rumah. Siapa yang mau marahin kita gitu? Kita nggak harus melaporkan kekayaan kita gitu. Kita nggak. Maksudnya mana? Tiba-tiba dapat tanah, tiba-tiba dapat rumah. Ini dapat dari mana? Klien. Jadi kita kalau misalkan sudah selesaikan perkara klien itu, kalau misalkan ada kesepakatan success fee apa? Nah, success fee itu maksudnya ketika kita kalau sudah sukses aku dapat apa nih gitu. Selesai nih perkaranya sesuai dengan keinginan dia gitu kan. Klien ini. Kita dapat apa? Bisa berupa uang, bisa berupa tanah, rumah, mobil gitu. Nah, keempat-empatnya itu bukan suatu pelanggaran bagi advokat. Beda halnya kalau PNS, ya kan? Kalau PNS jadi gratifikasi ya? Iya, jelas. Gitu. Makanya jadi saya tertarik, saya perdalam keilmuan saya, akhirnya selesai PKPA, ujian, dan sumpah. Ya, tahun 2020. Nah, selain tadi si success fee apa emang yang instru jadi seorang advokat nih Bang Agung? Iya, kalau jadi notaris itu ada minimalnya. Minimal kita menentukan fee dilihat dari objeknya. Minimal maksimal itu ada. Kalau pengacara nggak ada. Kesepakatan dalam undang-undang advokat itu jelaskan terkait dengan honor itu sesuai dengan kesepakatan. Kita mau minta 1M, 10M itu nggak ada masalah. Gitu. Nah, kalau PNS apalagi dia minta 1 juta pun pasti masalah itu. Pasti masalah. Dalam dirinya tuh gini tuh, jiper dia. Apalagi tiba-tiba pengacara masuk. Pengacara dapat kartunya. Pusing dia tuh. Nah, jadi ini intinya enaknya jadi advokat, cuannya ya? Iya, cuannya, kemudian kebebasan. Kalau gitu uang advokat banyak ya Bang ya? Uang advokat. Jadi gini, waktu saya pendidikan itu ada pemateri Pak Salih Manggara dari pusat itu bilang gini, kalian sebagai calon-calon advokat itu memang tidak ada gaji tetap gitu. Tapi ada 2 hal yang harus kalian renungkan sekarang. Penghasilan advokat itu ada 2, tak terduga dan tak terhingga.
Nah, itu semua serentak mengulang, tak terduga dan tak terhingga. Semua kelas tuh, semua orang-orang yang pendidikan tak terduga dan tak terhingga langsung ngangguk semuanya, serentak. Nah, di situ kita berpikir tak terduga dan tak terhingga, kayaknya nggak terbatas memang gitu kan. Terus juga kita bisa betul-betul merasakan rezeki dari Tuhan itu. Karena gini, kalau jadi pengacara, kita nggak tahu, kita nggak digaji gitu kan. Tiba-tiba ada orang datang konsultasi bayar 20 juta, bayar 30 juta. Nggak ada yang tahu. Nah, itu tanpa kita sadari, kalau misalkan pemikiran kita bagus ya, pemikiran kita ini ada filsafatnya gitu. Kalau kita berpikir filsafat, ini dari mana uang ini? Kalau bukan dari Tuhan. Beda halnya dengan PNS. PNS begitu dia lulus, itulah rezeki dia. Per bulan dia digaji 3 juta, 4 juta, itu rezekinya. Nggak akan bisa lebih gitu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya sebetulnya. Kalau boleh tahu success fee yang paling besar pernah Bang Agung terima berapa nih? Success fee ya. Success fee itu yang pernah saya terima sekitar seratusan juta lah. Sampai ratusan juta. Itu menangani kasus apa? Tanjung Pinang itu ya. Itu tenaga kerja. Oke, itu sampai ratusan juta. Jadi emang yang enaknya cuannya, tapi pasti nggak ada yang nggak enaknya dong. Iya. Apa? Yang nggak enaknya itu gaji tetap. Jadi kita bisa dalam 1-2 bulan itu betul-betul kosong, nggak ada sama sekali. Betul-betul kosong, nggak ada perkara. Nah, tetapi nggak ada dalam hal ini itu bukan betul-betul kosong sama sekali gitu. Maksudnya ya hanya pas-pasan lah gitu. Hanya pas-pasan. Saya pernah menghitung pendapatan saya dalam 1 bulan itu serendah-rendahnya 6.500.000. Itu paling rendah. Paling rendah semenjak saya buka kantor ya. Kalau buka kantor gitu kan artinya ada karyawan yang harus digaji nggak sih? Iya, tergantung kita sih, kita mau rekrut karyawan atau tidak. Kalau saya selagi masih bisa sendiri ya saya sendiri. Tapi kalau misalkan ada orang yang mau belajar, saya welcome. Gitu. Kalau boleh tahu sekarang di kantor Bang Agung udah ada berapa nih pegawai atau mungkin pengacara juga? Kalau advokat itu baru disumpah 1 orang. 1 orang. Nah, dia memang harus saya gembleng lah karena memang harus banyak yang dipelajari, dipahami begitu. Kalau tantangannya apa sih Bang Agung selain tadi bicara soal nominal? Tantangannya itu, jadi pengacara sering sekali dikaitkan dengan obstruction of justice. Obstruction of justice itu maksudnya menghalang-halangi penyidikan. Advokat ini kan betul-betul paham nih alur acara seperti apa, bagaimana cara menyikapinya. Nah, jadi ada advokat-advokat yang tidak jujur, misalnya. Dia menggunakan upaya bagaimana caranya supaya klien dia itu tidak dipanggil atau ditunda pemanggilannya dengan cara menyurati karena sakit lah, gila lah, inilah itu, macam-macam lah. Jadi dalam hukum itu juga orang gila tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Nah, sampailah akhirnya diarahkan sama advokat itu pura-pura gila aja gitu. Gitu kan. Banyak. Jadi itu yang tantangan. Tapi Bang Agung, arti kan banyak ya kasus yang udah pernah Bang Agung selesaikan. Yang paling menarik nih, apa nih kasusnya? Yang paling menarik itu kasus ini Laka Lantas. Laka Lantas di Batu Tujuh kemarin ya. Itu paling menarik. Kenapa paling menarik? Apa yang menariknya dibandingkan yang lain? Oke, jadi begini. Di Indonesia bahkan tidak banyak itu pengacara yang mau menerapkan pasal 1370 KUH Perdata. Apa itu? Jadi pembunuhan itu ternyata diatur juga dalam aspek perdata. Oh, sebegitunya ya? Pembunuhan. Nah, jadi perdata itu kan artinya hukum antara individu dengan individu atau individu dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Gitu. Kalau pidana itu kan negara punya hukum, diterapkan sama masyarakat. Gitu. Makanya yang menerapkan itu pengacara negara namanya. Tapi kalau udah perdata, itu advokat swasta, pengacara swasta itu. Nah, kita bisa menggugat itu dengan alasan perbuatan melawan hukum. Nah, itu tidak banyak yang tahu. Gitu kan. Karena memang kebetulan, itu kan tadi saya bilang, saya betul-betul memperdalam keilmuan saya banyak baca terkait dengan pasal-pasal KUH Perdata, pidana, undang-undang lainnya itu.
pernah lah terbaca sama saya soal pasal 1370 itu. Kemudian ada kasus di Batu Tujuh terkait dengan laka lantas. Ini bisa nih kayaknya, gitu kan. Akhirnya kita buat gugatan. Bentuk tim, buat gugatan, masukkan ke pengadilan. Tapi Bang Agung kan ada tuh beberapa opini masyarakat yang mengatakan bahwa pengacara tuh terkadang membela orang yang salah. Itu gimana pendapat dari Bang Agung? Iya. Pengacara membela orang yang salah. Ya sebetulnya kalau kita melihat secara kasat mata ya memang iya gitu. Kebanyakan Ini memang opini publik ya Bang Agung ya? Ya, memang iya. Takut banget ya, aku. Memang iya. Aku diserang. Memang iya. Prinsipnya pengacara itu membela orang yang salah. Itu kan penilaian masyarakat awam. Ya, saya sebagai advokat harap maklum saja gitu. Justru kalau bagi saya tepatnya memang dikatakan advokat itu adalah profesi yang betul-betul menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Artinya, sekalipun memang ada pengakuan dari si tersangka misalnya atau terdakwa bahwa dia betul-betul melakukan penghinaan misalnya atau penganiayaan, kita tetap tidak bisa menyatakan bahwa dia itu salah sebelum ada putusan. Itu asas yang memang harus kami junjung. Gitu. Jadi sepanjang dia belum diputus di pengadilan, kita menganggap dia nggak salah. Tapi kan Bang Agung sebagai manusia biasa ya, kita tuh kan ada yang judge by cover. Nah tadi kan kalau Abang kan asas praduga tidak bersalah, sedangkan kalau misalnya masyarakat umum itu tuh sering yang kayak itu salah. Nah gimana Bang Agung menjaga profesionalitas ketika sisi Bang Agung yang lain tuh mengatakan seperti orang kita awam mengatakan bahwa ya dia salah, tapi di sisi lain Abang sebagai seorang pengacara mengatakan asas praduga tidak bersalah tadi, menjunjung tinggi itu. Kan artinya berlawanan nih. Gimana tuh menjaga profesionalitas? Ketika Bang Agung ngobrol sama dia membela diri dong. Nah kalau kita masyarakat awam, khususnya aku tuh ketika ada yang membela diri kayak, enggak, kan salah gitu. Gimana tuh Bang Agung? Iya. Bagi advokat, bagi pengacara itu, yang namanya perdebatan itu hal yang biasa. Begitu. Jadi kalau misalkan memang kita membela orang yang salah, kemudian penuntut umum menyatakan dia salah, terjadilah perdebatan, begitu kan? Nah, kalau misalkan saya menghadapi dengan penilaian masyarakat, itu saya diam saja, saya nggak perlu banyak tanggapi karena memang pernah saya baca terkait dengan kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir itu maksudnya kita percuma berdebat selama 5 jam, 3 jam, tetapi pemahaman kita berbeda. Percuma itu terjadi debat kusir jadinya. Bukan perdebatan itu kan artinya menyampaikan argumentasi masing-masing. Bagaimana bisa nyatu di argumentasi itu kalau misalkan pemahamannya berbeda? Nah, kalau udah terjadi konflik seperti tadi itu seperti apa Bang Agung menyelesaikannya? Ya, saya tidak banyak komentar lah kalau soal itu. Tidak banyak komentar. Lebih bagus kita diam kan, gitu. Diam adalah emas. Beda halnya dengan penuntut umum. Jadi penuntut umum dengan advokat itu menganut asas yang kontradiktif, tapi menjadi satu kesatuan. Penuntut umum menganut asas presumption of guilt. Apa itu? Seseorang yang dihadapkan di muka persidangan dianggap bersalah. Beda halnya dengan advokat. Advokat menganut asas presumption of innocence. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Itu beradu. Itulah memang dua hal yang berbeda tapi satu kesatuan. Nah, nanti pada akhirnya siapa memutuskan? Hakim. Yang di tengah, hakim. Nah, itulah keseruan sensasi dalam persidangan gitu. Bang Agung, kalau misalnya kita lihat pengacara tuh kan pinter-pinter ya. Debat terus mereka kan, mentalnya juga luar biasa. Itu belajar dari mana? Apakah memang semua pengacara tuh ada pelatihannya untuk jago berdebat, merangkai kata, dan lain-lain? Oke. Terkait dengan kemampuan kita bicara, itu dari kuliah. Nah, contohnya Bang Agung nih kan. Ya, dari kuliah. Terus untuk mental, itu di magang. Karena kan pasti dibentak juga. Pasti dibentak. Juga kita dihadapkan dengan aparat-aparat gitu kan. Apalagi nggak biasa gitu. Perdana nih, berhadapan dengan polisi. Kemudian kita membela orang lagi kesannya kan gitu. Nah itu pasti banyak yang jiper itu. Banyak yang down tiba-tiba. Bahkan banyak yang langsung putus asa. Putus asa? Putus asa, tidak mau melanjutkan profesi. Ada yang kayak gitu.
Nah, jadi kadang-kadang kita memberikan motivasi bagi orang-orang yang seperti itu. Tapi abang pernah nggak tuh merasa kayak tiba-tiba kehabisan kata-kata, ngerasa wah iya nih gitu? Dalam prakteknya ya. Kalau saya nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Ada aja balasan, ada aja tanggapan itu. Saya menyadari skill saya itu sudah ada sejak lama di diri saya. Ketika saya sadar, saya sering disampaikan oleh ibu gini, Agung ini jawab aja setiap mau, jawab aja, ada ya jawabannya. Jadi waktu kecil tuh sering tuh digitukan. Oh berarti memang bakatnya dari dulu menjawab itu. Oke, jadi emang bakatnya dari dulu. Iya. Jadi siapa yang bisa lawan ibunya atau suka berdebat silahkan join bersama Bang Agung. Itu tadi suka duka dan lain-lain. Tapi hari ini paling banyak kasus yang ditangani apa Bang Agung? Hari ini ya. Hari ini perdata sih banyaknya. Perdata tanah, utang piutang. Utang piutang. Perdana sama utang piutang itu di Tanjung Pinang. Ya, pertanahan dengan utang piutang. Oke, itu yang paling banyak hari ini. Emang kalau utang piutang tuh bisa dipidanakan nggak sih? Utang piutang ya. Utang piutang itu dia harus dilihat dari mens reanya. Ada nggak niat jahatnya? Mens rea itu niat jahat maksudnya. Jadi ketika ada orang si A berutang dengan si B, kemudian ternyata dari awal memang si A tidak mau membayar. Nah itu kan ada mens reanya, niat jahatnya. Beda halnya kalau si A ini itu ada itikat baik, tetapi dia tidak dapat membayarkannya secara tepat waktu. Nah itu masuknya ke perdata. Itu masuknya ke perdata. Ya, artinya nggak semua permasalahan itu bisa dipidanakan gitu ya? Iya. Makanya di kepolisian juga ada kewajiban mereka pada saat menyatakan SP3 itu alasannya apa? Salah satu diantaranya adalah perkara ini bukan perkara pidana tetapi perdata misalnya. Nanti SP3 itu maksudnya pemberhentian penyidikan. Biasanya setiap kasus tuh mulai dari awal sampai akhir itu sama semua waktunya atau berbeda-beda tuh Bang? Biasanya berapa lama penyelesaian satu kasus? Itu variatif sih. Ada misalkan tanah itu paling lama. Tanah itu bertahun-tahun dia selesainya. Berarti Abang hari ini bisa aja megang banyak kasus? Iya bisa aja, cuma kan kita pilih-pilih juga kan. Cialah, pilih-pilih. Nah kalau boleh tahu kasus yang paling Bang Agung nggak mau terima tuh apa? Tali air. Tali air. Tali air. Oh tali air itu ya? Pencabulan itu enggak. Kenapa? Ya nggak sesuai hati nurani aja gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak pencabulan, pencabulan tuh maksudnya ngebela tersangka? Iya tersangka, ngebela tersangka. Terus juga persetubuhan anak di bawah umur itu kan nggak sesuai dengan hati nurani kita tuh. Apalagi memang ada pengakuan dia kan. Walaupun kita menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah, tapi kalau misalkan memang faktanya seperti itu dan ada pengakuan dari dia, kita mau ngapain? Gitu. Dalam hati nurani kita memang nyatakan ini salah. Kita kesampingkan itu asas praduga tidak bersalah. Nah, tetapi kalau misalkan perkara lain ada hal-hal yang memang menjadi celah, kita ambil itu. Tapi kalau untuk kasus yang istilahnya tali air ya Bang, itu emang nggak Bang Agung ngambil. Iya. Pernah saya pegang sekali perkara itu. Persetubuhan anak di bawah umur. Nah, itu yang menjadi ketertarikan saya pertama mereka pacaran. Mereka pacaran. Kemudian selisih antara pelaku dengan korban itu tidak jauh. Selisihnya sekitar 2-3 tahun. Tapi ini anak bawah umur? Di bawah umur ceweknya ini gitu. Selain itu juga si pelaku ini teman sekolah saya dulu. Dalam masa-masa brutal lah itu ternyata adiknya itu buat masalah seperti itu dan dia mohon-mohon kepada saya untuk bela adik dia, ya udah kita bela. Tapi kalau misalnya Bang, ini menarik karena hari ini yang kita tahu seks bebas itu kan memang banyak dilakukan oleh anak-anak di tingkat SMA, SMP pun ada. Dan mereka tuh biasanya melakukan emang sama pacar dan atas mau sama mau. Nah, tapi kan ternyata yang cowoknya ini nih bisa di itu ya Bang, bisa dilaporkan ke polisi ya? Bisa. Meskipun dia sama-sama di bawah umur? Iya. Meskipun dia sama-sama di bawah umur, meskipun mau sama mau. Gitu. Tapi yang pria ini bisa dipidanakan? Bisa. Nah Bang, kalau udah kayak gini kasusnya, kita harus kita bisa membela si yang bagian pria ini
dari gimana dari sisi yang pria? Jadi kalau misalkan memang antara pelaku dengan korban itu memang masih dalam kategori anak, itu tidak ada lagi yang namanya pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum. Kedua-duanya dianggap sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, dalam hal seperti itu, kita sebagai advokat harus betul-betul meminta kepada pihak pengadilan untuk melakukan upaya diversi. Maksudnya diversi itu kita mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak yang meminta turut andil dari masing-masing seperti tokoh masyarakat, agama, apalagi itu namanya, dari Kemenkumham gitu. Nah, kasus yang kemarin Bang lakuin gimana? Yang Abang tangani, selesaikannya seperti apa? Apakah prianya akhirnya ditahan? Akhirnya ditahan. Akhirnya ditahan. Itu saya sampai upaya kasasi. Kenapa saya sampai kasasi? Karena memang ada produk hukum yang di pihak saya gitu. Jadi eksistensi dari produk hukum itu memang betul-betul membuka peluang bagi orang yang saya bela ini untuk divonis rendah gitu, tetapi tidak diputus rendah, tetap tinggi. Itulah berapa masalah. Tahun? 8 tahun setengah. 8 tahun setengah itu kasusnya mau sama mau ya? Mau sama mau, pacaran, tidak ada unsur paksaan. Padahal salah satu unsur persetubuhan di bawah umur itu tipu muslihat. Harus ada tipu muslihat itu. Ini nggak ada. Bahkan wanitanya yang ngajak gitu kan. Ada itu dalam berita acara pemeriksaan. Itu yang saya gali. Terus juga ada penilaian dilihat secara kasuistis. Perkara itu baru dapat diputus di bawah minimal. Bang Agung, tadi selain memang persetubuhan anak di bawah umur, lalu juga hari ini tuh yang lagi happening banget ketika ada mereka yang pacaran, lalu ada photo shoot atau video shoot. Nah, tapi ketika salah satu minta putus, nanti bagian pihak lainnya nggak melihat pria, nggak melihat wanita tuh bakal ngancam, aku sebar ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin hari ini punya kasus kayak gitu Bang Agung, apa yang bisa dilakukan nih? Oke. Nah, itu kita kan ada yang namanya pornografi dan porno aksi. Kalau pornografi itu foto, tapi kalau porno aksi itu berupa video. Nah, contohnya kasus Ariel dulu kan. Nah, Ariel itu kan dia sendiri yang divonis, padahal di video itu ada dia dengan wanita lain begitu kan. Nah, tapi pertanyaannya kenapa wanita itu tidak dijerat juga begitu? Ternyata untuk porno aksi dan pornografi itu harus dilihat personnya. Apakah ada kesepakatan di antara mereka untuk merekam atau tidak? Kalau misalkan hanya keinginan dari sepihak, yang sepihak itulah yang dapat dilaporkan. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya mereka sama-sama setuju untuk direkam, tapi kan tidak untuk disebarkan, tapi tiba-tiba diancam. Artinya kan ada yang melanggar kesepakatan. Oke. Kan gitu. Ada yang melanggar kesepakatan, kemudian dapat dikatakan kesepakatan itu sebagai tipu muslihat. Nah, pada saat melaporkan ke polisi itu apa aja nih yang harus dilakukan? Ya, pertama itu biasanya dikaitkan dengan pemerasan itu. Pemerasan. Nanti dia minta uang lah, dimanfaatkan keadaan itu. Nah, itu nanti tibanya bukan hanya porno aksi dengan pornografi saja, tapi ada unsur pemerasannya. Abang pernah nanganin kasus kayak gitu? Ada kemarin, tapi nggak saya selesaikan, saya arahkan ke pengacara lain. Gitu. Kenapa gitu? Ya gimana ya, jelaskannya itu bagi saya nggak menarik sama sekali. Oh, nggak menarik sama sekali. Iya. Tapi kalau Bang Agung, Bang Agung tuh gimana nih cara menarik klien biar konsultasi sama Bang Agung? Karena kan pengacara hari ini tuh banyak. Gimana sih Bang Agung membranding diri? Ya itulah. Karena faktanya ternyata banyak nolak kasus loh. Iya. Jadi saya itu tanpa saya sadari ternyata masa saya magang itu sangat berpengaruh besar di profesi saya sekarang. Jadi di magang itu kita melihat senior kita bicara dengan klien, kemudian dia memberikan nasihat. Nah itu kan kita cerna, itu kita rekam, kemudian dia sidang, kita rekam juga gimana cara dia sidang, actionnya seperti apa. Tanpa kita sadari, itu bisa kita tiru. Jadi kita nih hanya mengamati aja nih kan, mengamati. Kemudian begitu kita sudah lepas, kita tampil sendiri, orang-orang banyak menilai seperti itu.
kok mirip sama ini, mirip sama ini. Nah, orang yang tempat kita magang itu. Jadi memang saya merasa sangat penting itu magang. Magang bukan hanya sekedar formalitas saja, tapi betul-betul berpengaruh dengan cara kita bicara, cara kita menggali itu, cara berpikir kita gitu. Jadi cara branding dirinya itu adalah dengan kemampuan diri sendiri, itu yang menjadi daya tarik orang pada akhirnya konsultasi hukum bersama Bang Agung. Oke, Bang Agung, dengan pencapaian hari ini yang luar biasa ya, alhamdulillah juga. Dan hari ini banyak loh Bang Agung yang mungkin tidak mampu membayar pengacara, namun mereka terlilit kasus hukum. Bang Agung ada bentuk lembaga bantuan hukum nggak? Oke, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Sebetulnya begini, bagi saya LBH itu yang benar-benar LBH itu hanya di Jakarta Pusat aja, Mawar Saron tuh. Itu betul-betul LBH. Bukan hanya sekedar formalitas belaka, kemudian tujuannya memang uang begitu. LBH itu kan bukan berarti memang tidak ada uangnya sama sekali, bisa kita klaim ke negara. Artinya kita ada keterkaitan juga dengan negara begitu. Karena kita ada keterkaitan dengan negara, maka tidak profesional kita. Paham nggak maksudnya? Pengacara itu wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma yang berlaku semua advokat. Artinya tanpa ada LBH pun kita bisa kasih gratis kok. Kenapa harus LBH? Nah justru yang dipertanyakan karena tidak mampu kenapa pakai LBH? Gitu. Artinya memang ada oknum yang ingin menarik keuntungan di situ. Bukan untuk membela secara tulus, gitu kan? Jadi saya selalu gitu mengkritik LBH, jangan sekedar LBH aja, profesional lah. Kalau misalkan memang klien itu ada potensinya bebas, minta bebas. Kenapa tidak gitu? Jangan karena diklaim dari uang negara menjaga hubungan gitu. Ya kan? Menjaga hubungan dengan aparat dan lain sebagainya. Kan kasihan klien. Kadang-kadang ini saya lihat ada terdakwa yang dalam keadaan gelisah, sedih, takut gitu. Masuk ke ruang sidang. Kuasa hukum dia dengan aparat bercanda-bercanda ketawa gitu. Coba. LBH itu. Gimana rasanya kita kan? Jadi pesan saya bagi pengacara-pengacara LBH itu profesional saja gitu. Jangan dipikirnya karena uang itu dari negara menjaga hubungan. Tapi kalau Bang Agung menerima nggak kalau ada yang minta tolong lalu tidak mampu? Iya. Kalau misalkan saya tertarik dengan perkaranya pasti saya ambil. Beda halnya dia adalah nggak mampu gitu kan. Nggak bagus pula perkaranya gitu. Kurang bagus lah, kurang tertarik lah saya. Saya itu nggak ambil. Itu nggak ambil ya. Nah Bang Agung mungkin boleh mengedukasi sedikit kepada masyarakat terkait hal-hal yang mungkin kita lihat sepele, tidak penting, tapi ternyata itu bisa dipidanakan atau bisa bermasalah. Apa nih yang mungkin pengen diedukasi kepada masyarakat tentang hukum ini? Iya. Pesan saya, kita sebisa mungkin jaga sikap, jangan sampai kita terjerat dengan hukum, begitu. Karena hukum itu mahal. Hukum itu mahal? Mahal. Terserah bagaimana penafsirannya, yang jelas saya katakan hukum itu mahal. Oke? Nah, mahal dalam artian bukan aspek advokatnya, bukan aspek pengacaranya, karena tadi kan sudah kita bahas juga ada LBH gitu. Cukup surat keterangan tidak mampu bisa dibela kan gitu. Nah, tapi di luar itu mahal hukum itu. Jadi sebisa mungkin kita hindari lah. Tapi hukum di Indonesia hari ini seperti apa pandangan Bang Agung? Ini closing statement nih. Ya, closingnya hukum di Indonesia itu mahal dan tidak jelas. Itu closing statementnya. Oke, baik Bang Agung, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga sukses selalu, seluruh perkara yang ditangani, semoga segera selesai. Dan tentunya sukses selalu aja deh untuk Bang Agung. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini Bang Agung.